Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 36 Memindahkan Mobil. Masih ada 2 hari sampai Stephen Lin mengambil alih sebagai kepala keluarga. Apakah itu anak-anak dari keluarga Lin yang tinggal di luar negeri atau keluarga Lin di kota ini? Semua orang siap untuk menyaksikan serangan balik Stephen Lin 2 hari kemudian. Shen Hongyue benar-benar menjadi sangat rendah saat ini, tanpa gerakan apapun. Namun, semua orang tahu bahwa Shen Hongyue tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia adalah wanita yang kuat, yang sudah tercermin ketika Lin Zhenan masih hidup, jadi semua orang menduga bahwa Shen Hongyue harus membuat langkah besar. Sore hari, pukul 1:30. Stephen Lin mendorong pintu kantor Yao Jing hingga terbuka. Yao Jing sedang berbicara di telepon dengan rekannya, melihat Stephen Lin masuk, dan memberi isyarat kepada Stephen Lin untuk tidak berbicara. Stephen Lin tersenyum masam, Yao Jing dapat dikatakan sebagai yang paling rajin di seluruh perusahaan, dan dia sedikit malu karena begitu rajin. Meskipun ini adalah istrinya, dia selalu memiliki perasaan meremas orang-orang yang bekerja. Panggilan ini memakan waktu 7 atau 8 menit. Stephen Lin menguap dan berjalan di sekitar kantor Yao Jing. Kantor ini awalnya diberikan kepada Dong Jian oleh Lin Xixing, tetapi telah diubah oleh Yao Jing saat ini. Gaya keseluruhan kantor sangat sederhana dan praktis. Ada meja dengan perlengkapan kantor seperti komputer dan printer di atasnya, dan rak buku di sebelahnya, dan ada berbagai folder bertanda di rak buku. Pada jam 4 sore, seorang mitra besar akan datang, kata Yao Jing. Lebih dari 1 jam sudah cukup untuk membeli mobil, kata Stephen Lin. Tapi waktu hampir habis, kata Yao Jing. Tidak apa-apa. Stephen Lin tersenyum dan berkata, sekarang inisiatif ada di tangan kita. Jika kita tidak membiarkan mereka menunggu selama 1,5 jam, mereka akan dengan mudah mengapung. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Yao Jing berkata setelah terdiam selama 2 detik, sepertinya kamu tidak mengerti cara berbisnis, bukan? Tidak apa-apa. Stephen Lin tersenyum dan berkata, ayo pergi dan lihat mobilnya. Yao Jing mengangguk dan berjalan keluar kantor bersama Stephen Lin. Bagi Yao Jing, tidak mungkin untuk menghentikan Stephen Lin membelanjakan uang, jadi dia hanya bisa membiarkan Stephen Lin menghabiskan uang sebanyak mungkin. Karena itu, ketika Stephen Lin menanyakan mobil apa yang ingin dia beli, hal pertama yang dia pikirkan adalah mobil komersial. Dia dan Stephen Lin masing-masing memiliki mobil. Jika Anda membeli mobil komersial, Anda kadang-kadang dapat menggunakannya di perusahaan, dan tingkat pemanfaatannya akan jauh lebih tinggi daripada mobil. Namun, proposal ini ditolak oleh Stephen Lin. Kemudian, Yao Jing mengusulkan untuk membeli truk pick-up, karena jika proyek perumahan distrik sekolah dimulai, truk pick-up tidak hanya dapat menampung orang, tetapi juga kadang-kadang membantu mengangkut beberapa barang, yang juga sangat praktis. Usulan ini juga ditolak oleh Stephen Lin, dan akhirnya membiarkan Stephen Lin memutuskan untuk tidak bertanya kepada Yao Jing mobil apa yang akan dibeli, karena Stephen Lin khawatir Yao Jing juga akan memberitahu truk tersebut. Yao Jing adalah seorang pragmatis, tetapi Stephen Lin tidak ingin membeli mobil yang praktis seperti itu. Dalam konsep Stephen Lin, kepraktisan sama dengan jelek. Sebagai asisten presiden perusahaan, Anda harus membeli mobil yang tampan dan flamboyan. Semakin tidak praktis mobilnya, semakin kuat perusahaan kita, karena hanya dengan kekuatan yang cukup kita dapat mengejar hal-hal mencolok ini. Kesampingkan Stephen Lin mengatakan itu, dia memarkir mobil di depan toko 4S Porsche. Dalam hal tas cakep, Porsche adalah nomor 1, tetapi tidak ada yang nomor 2, kata Stephen Lin. Yao Jing menatap logo Porsche di depannya. Sejujurnya, ketika membeli mobil, dia tidak akan mempertimbangkan Porsche karena, seperti yang dikatakan Stephen Lin, itu terlalu centil. Yao Jing sedikit mengernyit. Dalam beberapa hari terakhir, Stephen Lin telah berbelanja tas, perhiasan, pakaian, dan sekarang mobil. Tidak peduli apa, itu dianggap mewah. Apa yang dia coba lakukan? Ketika saya membeli tas dan pakaian sebelumnya, saya dapat mengatakan bahwa itu untuk membiarkan dia pergi ke reuni kelas dengan sopan, tetapi bagaimana dengan sekarang? Yao Jing dapat dengan jelas merasakan bahwa Stephen Lin sedang mengepaknya,
tetapi dia tidak tahu mengapa Stephen Lin mengepaknya. "Ayo pergi, apa yang kamu lakukan?" desak Stephen Lin. "Oke," Yao Jing mengangguk dan berjalan ke toko 4S bersama Stephen Lin. Ini adalah toko 4S yang besar. Begitu masuk ke dalam toko, saya melihat Porsche Cayenne terbaru. Bokongnya yang bulat semua menunjukkan kemewahan mobil ini. Ada banyak mobil di toko. Cayenne memiliki maca yang jauh lebih kecil di sebelah kanan dan mobil sport 718 di sebelah kiri. Ada banyak orang di toko yang mengawasi mobil dan menguji mobil, dan semua orang berpakaian dengan gaya yang berkelas lagi pula. Orang yang mampu membeli Porsche pada dasarnya adalah orang-orang dengan sedikit uang. "Mari kita lihat, mana yang kamu suka," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Aku tidak suka Porsche," kata Yao Jing. "Tidak apa-apa jika Anda tidak menyukainya, yang utama adalah menjadi lancang. Di usia Anda harus mengendarai mobil lancang. Coba pikirkan, mengenakan rok mini, sepatu hak tinggi, dan mengendarai mobil sport Porsche. Alangkah indahnya, apakah itu gambarnya?" kata Stephen Lin. "Kamu tidak bisa mengemudi dengan sepatu hak tinggi," kata Yao Jing. "Itu benar, maka jangan memakainya," kata Stephen Lin. "Aku curiga kamu sedang mengemudi," kata Yao Jing. Stephen Lin tersenyum dan menggaruk kepalanya. Pada saat ini, seorang penjual datang. Ini adalah pria muda yang tampan dan energik, dengan rambut punggung besar, setelan rapi, dan senyum profesional di wajahnya. "Halo, Tuan dan Nona. Perkenalkan saya. Nama saya Zuo Xiong. Saya adalah penjual toko Porsche 4S kami." "Siapa nama keluarga Anda, Tuan?" kata pihak lain. "Lupakan nama keluargamu, Lin, aku berencana membeli mobil untuk istriku," kata Stephen Lin. "Lalu apa syarat model dan harganya?" tanya seorang penjual bernama Zuo Xiong. "Tidak ada yang diperlukan, dia hanya menyukainya," kata Stephen Lin. "Tidak ada persyaratan?" Hati Zuo Xiong sedikit tenggelam ketika mendengar ini. Secara umum, orang yang membeli mobil Porsche level ini sangat memiliki tujuan. Pada dasarnya, mereka dapat menentukan mobil mana yang ingin mereka beli segera setelah mereka memasuki pintu. Hanya mereka yang tidak ingin membelinya dan datang ke 4S toko untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat, itu akan mengatakan bahwa tidak ada persyaratan, seperti itu dan sebagainya. Memikirkan hal ini, Zuo Xiong kurang tertarik. Dia melirik Yao Jing. Kecantikan Yao Jing benar-benar langka dalam hidupnya. Dia menatap Stephen Lin lagi. Bukan orang kaya. Hanya ada satu penjelasan untuk wanita cantik menonton mobil mewah dengan DAOC. Ini adalah stasiun senjata mobil. Apa yang disebut biro senjata mobil adalah rutinitas yang sangat populer sekarang. Untuk menemukan wanita cantik, DAOC sengaja mengambil wanita cantik untuk melihat mobil, mengatakan bahwa dia bisa membeli mobil untuk pihak lain. Tenang. Wanita cantik mendapatkan mobil mewah, jadi wajar saja mereka harus memenuhi beberapa kebutuhan DAOC, seperti bank-bank atau semacamnya. DAOC menunggu sampai seks selesai, lalu pergi ke toko 4S untuk mengembalikan mobil, lalu menepuk pantatnya dan pergi. Setoran itu harus dianggap sebagai uang untuk prostitusi. Porsche kami adalah model kelas atas, dan gayanya sangat modern. Ini paling cocok untuk pria tampan dan cantik sepertimu, kata Zuo Xiong sambil tersenyum. Kain wol? Ada banyak orang yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau tahun ini. Lihat itu, kata Stephen Lin. Yao Jing mengangguk dan berjalan ke samping. Saat itu, seorang penjual toko 4S masuk dari pintu. Hyundai Elantra, siapa yang ada di depan pintu, tolong keluar dari mobil, teriak si penjual. Elantra modern? Orang-orang di toko 4S mau tidak mau melihat sekeliling untuk melihat Porsche mana yang tidak datang dengan mobil ratusan ribu dolar, dan masih ada orang yang mengendarai Elantra. Mereka ingin melihat siapa yang mengendarai Elantra ini. Ini milikku, Stephen Lin mengangkat tangannya dan berkata. Tolong keluar dan bergerak, teriak penjual itu. Aku ingat kamu baru saja memarkir mobilmu di tempat parkir, kan? Yao Jing bertanya. Ya, aku akan melihatnya, Stephen Lin berkata, berjalan melintasi aula menuju pintu di bawah perhatian semua orang.
Elantra modern Stephen Lin diparkir di pintu. Di sebelah Elantra Stephen Lin, mesin Porsche 911 membuat raungan rendah. Bukankah aku parkir di tempat parkir? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Begitu Pak, tempat parkir kami penuh, dan mobil di belakang tidak bisa berhenti, jadi Anda hanya bisa memindahkannya, kata si penjual. Apakah orang tidak akan menunggu di luar ketika tempat parkir penuh? Apakah saya harus memindahkan mobil? Mengapa mobil orang lain tidak bergerak? Stephen Lin bertanya dengan wajah cemberut. Ketika penjual mendengar kata-kata Stephen Lin, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata, Tuan, lihat sendiri, mobil mana di sini yang cocok untuk dipindahkan. Stephen Lin melihat ke tempat parkir di depannya, kecuali Hyundai Elantra-nya, merek mobil lain di tempat parkir pada dasarnya adalah Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover, atau semacamnya. Kata-kata penjualan sudah diucapkan dengan jelas, ini semua mobil mewah, Anda adalah Hyundai Elantra, Anda hanya bisa memindahkannya. Menarik, tempat parkir juga bisa dilihat oleh seekor anjing. Saya tidak akan memindahkan mobil ini, kata Stephen Lin sambil mencibir. Hei, cepat pindahkan mobilnya, jangan menghalangi, desak pemilik Porsche 911 di samping. Pemilik mobil adalah seorang pemuda, sekitar 17 atau 18 tahun, mengunyah permen karet di mulutnya, mengenakan kacamata hitam, dan berpakaian sangat modis. Di mata Stephen Lin, orang seperti ini adalah anak-anak. Tuan, pangeran ini adalah tamu terhormat dari perusahaan kami, mohon maafkan kami, Tuan, kata penjual itu. Bersikaplah perhatian. Mengapa kamu tidak memperhatikan saya? Saya memarkir tempat parkir terlebih dahulu, hanya karena itu mobil mewah, jadi biarkan saya memindahkannya, apa alasannya? Tanya Stephen Lin. Apakah Anda tahu bahwa waktu Lao Tzu sangat berharga? Pangeran yang duduk di 911 berkata dengan tidak sabar. Aku benar-benar tidak menyerah, ada apa? Stephen Lin berkata sambil mencibir. Tuan, karena Anda akan mempermalukan diri sendiri, tidak ada yang bisa kami lakukan, kata penjual itu. Siapa yang main-main? Stephen Lin bertanya. Penjual mengabaikan Stephen Lin, tetapi berkata kepada Pangeran, Pangeran Wang, kemari, berhenti di sini. Setelah berbicara, penjual menunjuk ke posisi di depan Stephen Lin. Pangeran meludahkan permen karet keluar dari mobil, lalu memutar setir dan berhenti di depan Stephen Lin, menghalangi mobil Stephen Lin. Aku memberimu kesempatan, kamu tidak menghargainya sendiri. Pangeran Wang melirik Stephen Lin dengan dingin, lalu mendorong pintu dan keluar dari mobil. Kalau begitu mari kita habiskan. Stephen Lin tersenyum main-main. Dia bisa meletakkan mobil di sini dan meninggalkannya untuk waktu yang lama. Kebetulan dia bisa mengganti mobil. Pada saat ini, Yao Jing keluar dari toko 4S. Bab 37 membeli mobil. Ada apa? Yao Jing berjalan ke Stephen Lin dan bertanya. Mobil ini akan masuk, penjualan meminta saya untuk memindahkan mobil, kata Stephen Lin. Kamu parkir dengan baik di tempat parkir, mengapa kamu harus memindahkan mobil? Yao Jing bertanya dengan cemberut. Saya juga tidak mengerti. Dikatakan bahwa mobil saya adalah yang terburuk di sini. Stephen Lin mengangkat bahu. Halo, cantik, izinkan saya memperkenalkan diri, saya pemilik 911 ini. Wang Gongxi berjalan ke Yao Jing sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya. Yao Jing bahkan tidak melihat apa yang disebut pangeran, dia memandang Zhuo Xiong yang keluar bersamanya dan berkata, begitukah cara toko Porsche 4S Anda melayani pelanggan? Ini. Tuan Muda Wang adalah tamu terhormat kami, Zhuo Xiong berkata dengan ekspresi malu. Pelanggan? Apakah mereka pelanggan juga? Saya pikir mereka tinggal di dekatnya untuk mengambil tempat parkir. Ternyata orang yang mengendarai Elantra sekarang mampu membeli Porsche, luar biasa, seru Wang Gongxi. Karena Porsche-mu adalah toko seperti itu, tidak perlu tinggal di sini. Yao Jing berkata, memandang Stephen Lin dan berkata, ayo pergi. Tuan Lin, jika Anda ingin pergi, tolong bawa mobil Anda pergi. Tempat parkir kami disediakan untuk pelanggan kami, jadi Anda sangat gugup, kata Zhuo Xiong. Mobilnya, saya taruh di sini,
Siapapun yang memindahkannya akan menanggung akibatnya, kata Stephen Lin dengan dingin. Potong, kamu masih menanggung risikomu sendiri, aku akan pindah, apa yang bisa kamu lakukan? Wang Gongxi berjalan ke depan mobil Stephen Lin, mengangkat tangannya dan menepuk kap mobil. Kamu bisa terus menembak, kamu bisa menghancurkannya, kata Stephen Lin. Kamu pikir saya bodoh? Jika saya menghancurkan mobil, Anda dapat memanggil polisi saat itu, dan saya akan ditangkap tidak apa-apa, berhenti saja seperti ini. Saya punya banyak mobil, mari kita lihat siapa yang bisa menghabiskan lebih dari siapa, saya akan bicara taruh di sini. Siapapun yang memindahkan mobil lebih dulu akan menjadi cucu, Wang Gongxi berkata dengan bangga. Oke. Stephen Lin mengangguk dan berbalik untuk pergi. Berpura-pura memaksaku, Pangeran tersenyum menghina, lalu mengangkat teleponnya dan menelepon. Bantu saya menemukan mobil yang nomor mobilnya HC56375. Saya ingin tahu detail pemilik mobilnya, kata Wang Gongxi sambil berjalan ke toko 4S. Banyak pelanggan dari toko 4S tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Menurut pendapat mereka, Wang Gongxi jelas merupakan anak dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin seorang pengemudi Elantra dapat mengalahkan Wang Gongxi? Di sisi lain, Stephen Lin juga sedang menelepon. Bantu aku menemukan Porsche 911 dengan plat nomor C52888, kata Stephen Lin. Oke bos. Setelah menutup telepon, Stephen Lin tersenyum dan berkata, kamu bilang ini berantakan, keluar untuk membeli mobil, dan punya cucu. Sepertinya anak kecil. Kenapa kamu marah padanya, kata Yao Jing. Anak? Kamu tidak melihat cara dia memandangmu, itu bukan penampilan yang seharusnya dimiliki seorang anak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Banyak orang melihatku seperti itu, kata Yao Jing. Aku tidak akan membiarkan siapapun melihatmu seperti itu di masa depan, kata Stephen Lin. Begitu. Apakah kamu memberikanku tas, perhiasan, dan mobil hanya untuk menyatakan kedaulatan? Tanya Yao Jing. Bahkan jika saya tidak mengembangkan sebidang tanah ini, saya tidak boleh mempedulikannya. Stephen Lin tersenyum. Kamu sangat mendominasi, kata Yao Jing. Mendominasi adalah kode etik saya. Saya ingin melakukan semua yang saya belum pernah mendominasi dalam 20 tahun terakhir, kata Stephen Lin. Yao Jing tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Adalah normal bagi seseorang yang telah ditekan begitu lama dan kemudian bangkit untuk memiliki pemikiran seperti itu, mungkin dia tidak akan tenang lagi sampai Stephen Lin mengalami kemunduran dan pukulan baru. Aku akan naik taksi dan kembali, kata Yao Jing. Ada toko 4S di depanmu, ayo pergi dan lihat. Kamu harus membeli mobil untuk kembali, kata Stephen Lin. Toko 4S apa? Tanya Yao Jing. Bentley. Toko Bentley 4S sebenarnya berjarak kurang dari 100 meter dari toko Porsche 4S. Dua toko 4S bersebelahan. Ketika Stephen Lin masuk bersama Yao Jing, tidak ada satupun pelanggan di toko 4S kecuali beberapa penjualan di konter. Bentley adalah merek yang lebih mewah daripada Porsche. Pada dasarnya, orang yang membeli mobil ini akan membuat janji terlebih dahulu. Sangat sedikit orang seperti Stephen Lin yang datang untuk melihat mobil tersebut. Para penjual itu melirik Stephen Lin dan Yao Jing, tetapi tidak ada gerakan, hanya seorang gadis muda yang bangkit dan berjalan menuju Stephen Lin dan mereka. Halo, Tuan dan Nyonya, selamat datang di toko Bentley 4S kami. Saya Su Yunyun, konsultan penjualan Anda. Bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda, Tuan, kata pramuniaga itu sambil tersenyum. Jangan khawatir, nama keluargamu adalah Lin, kata Stephen Lin. Halo Tuan Lin, model Bentley kami yang mana yang Anda minati? Saya bisa menjelaskannya kepada Anda, kata Su Yunyun. Lihat saja, kamu tidak perlu khawatir tentang kami, pergi saja dengan urusanmu sendiri, kata Stephen Lin. Aku tidak ada hubungannya, kalau tidak kalian berdua akan menonton dulu, dan aku akan menuangkan segelas air untuk kalian berdua, kata Su Yunyun. Oke, Stephen Lin mengangguk, lalu Su Yunyun berbalik dan pergi sambil tersenyum. Mari kita lihat, mana yang kamu suka? Stephen Lin bertanya. Mobil Bentley. Aku tidak memikirkannya, itu terlalu mahal, kata Yao Jing.
Jangan khawatir tentang harganya, katakan saja yang mana yang kamu suka, kata Stephen Lin. Kalau begitu kamu pilih. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki pengetahuan tentang Porsche, tetapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang Bentley. Itu adalah mobil mewah kelas atas. Tingkat pendapatannya ditakdirkan baginya untuk tidak dapat mencapai level Bentley ini. Stephen Lin juga tahu apa maksud Yao Jing. Dia melihat sekeliling, dan segera melihat sebuah mobil, dan kemudian berjalan bersama Yao Jing. Di ujung lain, Su Yunyun sedang menuangkan air. Rookie, ketika kamu bekerja di Bentley kami, kamu harus memiliki mata yang bagus, sehingga kamu dapat melakukan lebih sedikit pekerjaan, seorang salesman di sebelahnya berkata kepada Su Yunyun. Bagaimana kamu mengatakannya? Senior. Su Yunyun bertanya dengan curiga. Kami adalah seri mobil ultra high-end. Orang yang ingin membeli mobil pada dasarnya melakukan reservasi, tetapi tidak ada reservasi ketika mereka datang ke toko kami. Hampir semuanya adalah penggemar mobil, atau mereka hanya ingin datang, masuk dan berfoto. Dua orang itu hanya berpakaian sangat biasa, dan keduanya datang ke sini dengan berjalan kaki. Pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa mereka tidak mungkin membeli mobil. Dalam hal ini, tidak memperhatikan mereka, agar tidak membuang waktu. Ini adalah pengalaman generasi tua dari kami, Anda belajar sesuatu. Kata salesman bernama Senior dengan bangga. Tidak semua orang seperti ini. Aku tidak yakin mereka mau membelinya. Lagi pula, ini hanya masalah mengatakan beberapa kata lagi, tidak masalah. Su Yunyun tersenyum. Masih terlalu muda. Dulu kita berpikir begitu, tapi kemudian kenyataan memberitahu kita bahwa itu tidak mungkin. Orang-orang, lebih baik tidak bermimpi. Senior menggelengkan kepalanya. Su Yunyun tidak mengatakan apa-apa, dia menuangkan 2 gelas air dan berjalan ke Stephen Lin. Anak muda, kamu masih harus menabrak tembok sendiri untuk tumbuh. Pada usianya, dia berfantasi bertemu dengan pria kaya sederhana untuk membeli mobil. Faktanya, orang kaya sangat terkenal. Bagaimana mereka bisa begitu sederhana sehingga mereka berjalan kaki untuk membeli mobil? Saya bisa, amati. Beberapa penjual di dekatnya berkata satu demi satu. Su Yunyun mendatangi Stephen Lin dan Yao Jing dengan 2 gelas air, dan berkata, kalian berdua minum air. Apakah ada mobil saat ini untuk mobil ini? Stephen Lin bertanya setelah mengambil air matang. Mobil yang ada? Ini. Kami jarang memiliki mobil yang ada. Kita semua harus menunggu setelah melakukan pemesanan. Kita dapat mengambil mobil dalam waktu sekitar setengah tahun, kata Su Yunyun. Setengah tahun terlalu lama, bagaimana kalau menambahkan uang? Stephen Lin bertanya. Jika Anda menambahkan uang, menambahkan 500.000 yuan, Anda dapat mengambil mobil dalam waktu seminggu, kata Su Yunyun. Saya menambahkan 1 juta, dan memberi saya mobil dalam 2 hari, 2. Apakah Anda memilikinya? Stephen Lin bertanya. Ah? Su Yunyun tercengang, merasa bahwa dia memiliki halusinasi pendengaran di telinganya. 1 juta tidak cukup? Kemudian 1,5 juta, itu saja. Saya ingin biru, istri saya ingin merah muda, mewah, dan mengambil mobil dalam 2 hari, kata Stephen Lin. Ini. Tuan Lin, ini adalah Continental Gigaton terbaru kami. Jika itu model kelas atas, harganya sekitar 4,5 juta, kata Su Yunyun. Ya, aku ingin 2, kata Stephen Lin. Kamu, tidakkah kamu menawar? Meskipun aku pendatang baru, tapi, aku masih bisa mendapatkan sedikit diskon. Kata Su Yunyun. Tidak, diskon tidak lebih dari pengurangan dari komisi Anda. Itu tidak perlu. Omong-omong, harga penuh, bisakah Anda mendapatkan lebih banyak komisi dengan mencicil? Tanya Stephen Lin. Ini, seperti ini. Su Yunyun mengangguk. Kemudian kedua mobil itu dicicil penuh. Namun, saya ingin mengambil mobil dalam waktu 2 hari. Anda bisa menaikkan harganya, kata Stephen Lin. Ini, Tuan Lin, saya tidak mengerti. Saya akan mencari manajer kami, tolong tunggu sebentar, kata Su Yunyun, dan buru-buru berbalik dan pergi ke meja depan. Bagaimana?
Apakah kamu menabrak tembok? Apakah orang tidak mau membelinya sama sekali? Senior sebelumnya bertanya sambil tersenyum. Bukan seperti ini, Su Yunyun menggelengkan kepalanya, menatap pria lain dan berkata, "Mener, Tuan Lin menginginkan 2 Continental Gigaton terbaru." Ah! Orang yang dipanggil Mener itu tercengang dan bertanya, "Apakah kamu bercanda?" "Ya, Tuan Lin menginginkan profil tinggi. Dia ingin mengambil mobil dalam waktu 2 hari, dan kemudian dia mengatakan tidak masalah jika harganya naik," kata Su Yunyun. "Brengsek, ini benar-benar pelanggan besar." Mener itu bersemangat dan berlari ke Stephen Lin. Su Yunyun dengan cepat mengikuti di belakang. Sekitar 20 menit kemudian, Stephen Lin menandatangani namanya di kontrak. "Tuan Lin, mobilnya ada di gudang di belakang kami, apakah Anda ingin mengambilnya sekarang atau?" tanya Mener itu. "Ambillah, aku akan mengatur seseorang untuk mengambilnya ketika plat nomornya kembali," kata Stephen Lin. "Oke, Tuan Lin, Anda sangat beruntung. Kebetulan kami memiliki 2 mobil yang ada, keduanya model kelas atas, dan warnanya juga sesuai dengan kebutuhan Anda." "Saya pikir ini mungkin pengaturan Tuhan," Mener itu tertawa. Stephen Lin tersenyum, membawa Yao Jing ke gudang bersama Mener, dan kemudian keduanya mengendarai Continental Gigaton. "Su Yunyun, kamu telah berkembang. Yunyun, kamu harus memperlakukan dirimu sendiri." Beberapa penjual mengelilingi Su Yunyun dan berkata dengan penuh semangat, bahwa pesanan ini saja membuat komisi Su Yunyun mencapai lebih dari 6 angka. Semua orang menyesal bahwa Stephen Lin tidak mengambil inisiatif untuk menyambutnya ketika mereka masuk barusan, jika tidak, potongan itu akan menjadi milik mereka. Su Yunyun juga sangat bersemangat. Ini adalah pesanan pertama dalam karir penjualan mobilnya. Dia akan mengingat orang bernama Stephen Lin selama sisa hidupnya. Di sisi lain, Stephen Lin dan Yao Jing pergi satu demi satu. Ketika mobil mereka mendekati pintu keluar, tuas persneling menghalangi jalan Stephen Lin. Stephen Lin menghentikan mobil dan hendak memanggil keamanan untuk membuka pintu. Pada saat ini, di pintu toko Porsche 4S tidak jauh, beberapa orang-orang penjualan berjalan di sekitar pangeran. Para penjual ini tampak menyanjung dan terus memuji pangeran. 2 Continental Gigaton baru diparkir tidak jauh dan langsung menarik perhatian orang-orang ini. Ketika orang-orang ini melihat 2 orang yang duduk di dalam mobil, ekspresi semua orang berubah. Bab 38 memanggil kakek. Terkadang hidup begitu kebetulan. Faktanya, Stephen Lin tidak cukup mewah untuk membeli 2 mobil mewah dan pergi ke toko 4S Porsche untuk pamer. Tetapi ketika dia mengemudi, ada tuas rem yang menghalangi pintu masuk dan keluar. Mobil Stephen Lin tidak memilikinya. Plat nomor, itu mobil baru. Dia juga harus memberikan keamanan sertifikat dari Bentley untuk keluar. Jadi dia harus menurunkan jendela, dan kemudian mati. Wang Gongzi dan para penjual di toko Porsche 4S baru saja keluar toko. Jadi, begitulah yang terjadi. Pangeran memandang Stephen Lin dengan heran, dan Stephen Lin juga menatapnya. Saat itu, telepon kedua orang itu berdering secara bersamaan. Nasib benar-benar luar biasa. Stephen Lin mengangkat telepon dan menemukan bahwa itu dari bawahannya. Wang Gongzi menjawab telepon dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari seorang teman yang dia percayakan untuk memeriksa plat nomor. Keduanya mengangkat telepon bersama. "Lu Chao, saya menemukan pemilik mobil itu. Itu orang terkenal di Street City, Stephen Lin, dan sekarang bos grup Lin. Beberapa waktu lalu, saya membeli grup Lin yang tidak ada yang optimis dengan $1 miliar yuan. Akibatnya, dalam 2 hari terakhir, grup Lin mengandalkan distrik sekolah untuk hidup kembali. Stephen Lin mengubah hidupnya melawan langit, dan dia langsung ditahbiskan di distrik bisnis kota Selat." Suara bersemangat teman Wang Gongzi datang dari ujung telepon. Pada saat yang sama, ponsel Stephen Lin juga mendengar suara bawahannya. "Bos, plat nomor yang Anda berikan bukan Porsche 911. Pemilik plat adalah seorang pria bernama Li Baolu, tapi saya memeriksa polisi lalu lintas. Di jaringan internal, ditemukan bahwa memang ada plat nomor identik yang tergantung di Porsche 911. Dan mobil ini juga diduga melakukan beberapa pelanggaran." "Ini masih mobil tiruan," Stephen Lin berkata sambil tersenyum, "begitu."
Anda menelepon polisi lalu lintas dan mengatakan Anda menemukan mobil tiruan. Ada di toko Porsche 4S di Luojiang North Road. Oke. Stephen Lin menutup telepon, dan pangeran di sisi lain juga menutup telepon. Karena takdir membuat Stephen Lin bertemu Pangeran Wang saat ini, Stephen Lin tidak peduli bahwa dia mengambil beberapa menit untuk menginjak anak yang tidak memiliki bimbingan ini. Stephen Lin mendorong pintu mobil dan berjalan keluar. Pangeran memandang Stephen Lin dengan ngeri. Desas-desus tentang Stephen Lin telah menyebar luas di kota selat baru-baru ini, meskipun dalam semua rumor, Stephen Lin adalah boneka, tidak dapat disangkal bahwa boneka ini sekarang menjadi pusat perhatian. Wang Gongxi tidak lain adalah generasi kedua dari orang kaya dengan kekayaan 300 hingga 200 juta. Menghadapi Stephen Lin, bahkan jika Stephen Lin hanyalah boneka, dia serendah debu. Pegawai toko 4S itu tidak tahu identitas Stephen Lin, tetapi ketika mereka melihat Stephen Lin dan istrinya mengendarai Bentley Continental Gigaton baru dari toko Bentley 4S, mereka semua tahu apa yang mereka lewatkan. Ini adalah dua klien hebat. Membeli Bentley Continental Gigaton jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh orang kaya, apalagi membeli dua sekaligus. Cukup beli dua sekaligus, dan Anda bisa langsung berkendara. Tidak hanya sekedar menaikkan harga, selain menaikkan harga juga membutuhkan identitas yang cukup. Wajah Zuo Xiong adalah yang paling jelek. Dia baru saja menerima dua orang ini. Jika dia sedikit lebih antusias sekarang, maka mungkin 918 paling mahal di showroom adalah penampilannya, dan potongannya 6. Lebih daripada nomornya. Zuo Xiong menyesal bahwa dia ingin mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Gongxi mundur beberapa langkah dengan ngeri ketika dia melihat Stephen Lin mendekat. Mobil Anda adalah mobil setup. Saya sudah memberitahu polisi lalu lintas, dan diperkirakan akan tiba dalam beberapa menit, kata Stephen Lin. Kamu sangat tidak tahu malu, teriak Wang Gongxi, bergegas ke kursi pengemudi mobilnya. Jika kamu pergi sekarang, kamu harus memanggilku kakek, kata Stephen Lin. Pangeran tiba-tiba berhenti. Dia ingat taruhan yang dia buat dengan Stephen Lin. Stephen Lin memandang sang pangeran sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu dipanggil kakek, atau menunggu polisi lalu lintas datang dan mengemudikan mobilmu? Wajah sang pangeran pucat, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk menipu. Untuk anak seusianya, bersikap kasar sebenarnya adalah hal yang wajar. Pangeran bergegas masuk ke mobil dan menyalakan Porsche 911-nya. Deru rendah mesin bergema di telinga semua orang begitu sang pangeran memutar setir dan menginjak pedal gas, mobil bergegas keluar dengan desir. Namun, mobil itu melaju kencang dan berhenti dengan cepat, karena dua Bentley diparkir di depannya. Keduanya berhenti tepat di depan tuas rem di pintu keluar. Wajah pangeran pucat, dan keringat telah membasahi wajahnya. Dia melihat kedua Bentley di depannya dan ingin menghancurkannya, tetapi ketika dia memikirkan tentang harga dan tonase Bentley, 911 kecilnya mungkin tidak bisa dihancurkan. Untuk sementara waktu, Wang Gongxi terjebak dalam dilema. Stephen Lin berjalan ke jendela mobil, menepuk jendela mobil, dan memberi isyarat kepada Wang Gongxi untuk menurunkan jendela mobil. Wang Gongxi memegang kemudi dengan tangan gemetar, tidak berani menatap Stephen Lin. Polisi harus segera datang, kata Stephen Lin. Mendengar ini, Tuan Muda Wang menekan tombol untuk menurunkan jendela dengan tangan gemetar. Paman Lin, aku tahu aku salah, tolong lepaskan aku. Wang Gongxi menatap Stephen Lin dengan sedih dengan suara gemetar. Pertama, anak di bawah umur tidak bisa mengemudi. Kedua, menjadi muda bukan alasan untuk sembrono. Ketiga, jangan meremehkan siapapun yang mengendarai Elantra, kata Stephen Lin serius. Ya, saya tahu saya salah, Pangeran Wang mengangguk lagi dan lagi. Namaku kakek, kata Stephen Lin. Aku, Pangeran Wang menunjukkan ekspresi yang sangat enggan. Terkunci. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menampar wajahnya. Bagaimana kamu bisa mengalahkan seseorang? Wang Gongxi berseru dengan penuh semangat. Terkunci. Stephen Lin menampar bacaannya lagi. Kakek mengalahkan cucu, bukankah itu dibenarkan? Kata Stephen Lin.
Pangeran yang ditampar dengan 2 tamparan berturut-turut memiliki bintang emas di matanya. Dia berpikir bahwa Stephen Lin berencana untuk memaafkannya setelah berbicara dengannya barusan, tetapi dia tidak menyangka Stephen Lin akan menjadi anjing dan pemukulan seperti itu. Setelah dia memberinya pelajaran. Dia masih anak-anak. Kakek, Pangeran Wang akhirnya memanggil. Terkunci. Stephen Lin menamparnya lagi. Aku sudah menelepon, kenapa kamu masih berkelahi? Wang Gongxi berkata dengan marah. Saya tidak memiliki cucu yang tidak kompeten seperti Anda memanfaatkan saya harus bertarung, kata Stephen Lin. Wang Gongxi benar-benar hancur, dan air mata langsung jatuh. Stephen Lin tersenyum dan menampar bacannya lagi. Jangan pukul aku, teriak Wang Gongxi. Itu karena kamu baru saja mengambil mobilku, oke, tidak apa-apa, Stephen Lin bertepuk tangan dan kembali ke mobilnya. Keamanan dengan cepat menyingkirkan tuas rem. Stephen Lin dan Yao Jing keduanya pergi, hanya menyisakan pangeran yang malang. Wang Gongxi menyeka air matanya dan berencana untuk pergi, tetapi dia tidak berpikir begitu, mobil polisi tiba. Wang Gongxi menangis, dia merasa terlalu sulit. Para penjual di toko Porsche 4S hampir menangis, dan para pangeran disebut kakek. Seberapa baik orang yang mengendarai Elantra? Ini adalah akhir dari inferioritas anjingmu. Semua orang memotong gaji kinerja bulan ini dan menulis ulasan untukku, Manajer datang dan berkata dengan wajah gelap. Para penjual itu benar-benar menangis sekarang. 2 Bentley Continentals baru yang tidak bertanda melaju sampai ke pusat kota, dan akhirnya melaju ke tempat parkir bawah tanah Lin Group. Stephen Lin dan Yao Jing turun dari bus bersama. Bagaimana, apakah itu kebiasaan mengemudi? Stephen Lin bertanya. Ya, Yao Jing mengangguk dan berkata, kamu terlalu peduli dengan seorang anak barusan. Anak saat ini, jika kamu tidak memukulnya, dia tidak akan pernah tahu bahaya masyarakat, kata Stephen Lin. Aku sebenarnya tidak suka kamu memukul orang, kata Yao Jing. Kalau begitu hindari saja kamu saat memukul orang, kata Stephen Lin. Yao Jing menghela nafas. Hanya dalam beberapa hari, Stephen Lin benar-benar berubah menjadi orang lain, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Aku pergi menemui pasangan itu. Yao Jing berbalik dan pergi setelah meninggalkan kalimat seperti itu. Stephen Lin tersenyum. Dia telah menekannya selama lebih dari 20 tahun, tapi sekarang itu hanya mengungkapkan sifatnya. Dia tidak akan mengubah dirinya sendiri, bahkan jika itu adalah Yao Jing. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Ketika dia akan pulang kerja pada sore berikutnya, Yao Jing memanggil Song Shiking dan memintanya untuk makan malam. Pukul 5:30 malam, mereka berdua muncul bersama di Haidilao di Street City. Saya mendengar bahwa besok adalah hari ketika Stephen Lin mengambil alih sebagai kepala keluarga Lin, bisik Song Shiking. Ya. Yao Jing mengangguk. Kalau begitu kamu benar-benar menjadi nyonya keluarga Lin luar biasa Nyonya Chang Fang, kata Song Shiking sambil menghela nafas. Berhenti membicarakan ini. Bagaimana dengan perusahaan barunya? Tanya Yao Jing. Semuanya baik-baik saja, Song Shiking berkata dengan bangga. Aku sedang melakukan sesuatu, jangan khawatir tidak akan pernah ada masalah. Setelah itu, setiap batch barang dari grup Tianjiao akan melewati perusahaan Anda. Anda harus memeriksanya dengan cermat, kata Yao Jing. Ya, begitu, Jing Jing, kamu terlihat sedikit salah, ada apa? Song Shiking bertanya. Ada apa denganku? Tanya Yao Jing. Saya tidak bisa mengatakan apa yang salah. Tetapi sebagai sahabat Anda selama 20 tahun, saya dapat melihat sekilas bahwa ada sesuatu yang salah dengan Anda. Mengapa Anda bertengkar dengan Stephen Lin? Pria itu tiba-tiba bangkit, dan emosinya pasti meningkat. Menjadi sangat buruk. Apakah ini kekerasan dalam rumah tangga? Sekarang, Song Shiking bertanya dengan gugup. Itu tidak benar, hanya saja. Saya menemukan bahwa Stephen saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak akan lagi berkompromi, atau bahkan membuat perubahan. Dia sangat puas dengan kondisinya sekarang, kata Yao Jing. Setiap orang kaya baru seperti ini, kata Song Shiking. Butuh waktu 4 tahun bagi saya untuk membiasakan diri dengan penampilannya yang sebelumnya,
tetapi sekarang saya harus membiasakan diri dengan penampilannya yang lain. Saya pikir itu sangat sulit, kata Yao Jing. Karena kamu tidak bisa terbiasa, maka kamu tidak akan terbiasa. Pergi, langit tinggi dan burung-burung terbang. Jika kamu bercerai, para pria di seluruh kota selat akan menyalakan petasan untuk merayakannya. Aku juga akan, kata Song Shiking dengan penuh semangat. Aku tidak akan menceraikan kecuali dia tidak setia pada pernikahan kita, kata Yao Jing. Bukankah dia curang kemarin? Aku melihatnya dengan mataku sendiri, kata Song Shiking. Itu saudara perempuannya, kata Yao Jing. Potong, aku, Song Shiking, telah bertarung dengan semua jenis perawan teh hijau sejak SMP. Aku lebih akurat daripada siapapun ketika melihat wanita. Kakak yang kamu bicarakan pasti tidak sesederhana saudara perempuan, kata Song Shiking tegas. Benarkah? Yao Jing menunjukkan ekspresi berpikir. Setiap saudara perempuan yang tidak memiliki hubungan darah adalah ban serep, demikian pula, saudara laki-laki yang tidak memiliki hubungan darah juga merupakan ban serep, kata Song Shiking. Yao Jing sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Song Shiking, yang ada di samping, melihat pemandangan ini dan diam-diam bahagia. Bab 39 Serangan. Yao Jing dan Song Shiking memakan makanan ini untuk waktu yang lama. Pada saat mereka berdua dipancing dari dasar laut, sudah lewat jam 10 malam. Keduanya naik lift ke tempat parkir bawah tanah bersama-sama. Ini mobil barumu? Keren sekali, seru Song Shiking berdiri di depan mobil baru Yao Jing. Awalnya aku tidak berpikir begitu, tapi sekarang terlihat sangat bagus. Yao Jing berkata sambil tersenyum. Bagaimana dia tahu kamu suka warna pink? Tanya Song Shiking. Aku juga tidak tahu. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Dia merasa sangat bingung tentang Stephen Lin yang membelikannya mobil merah muda, karena merah muda adalah warna favoritnya, tetapi dia tidak pernah menunjukkannya di rumah. Kamarnya ada sedikit warna merah muda. Di dalamnya, setiap bajingan adalah detektif terbaik, kata Song Shiking. Perasaanmu terhadap pria sangat dalam. Yao Jing tersenyum, membuka pintu mobil dan duduk. Song Shiking juga dengan cepat masuk ke mobil. Yao Jing menekan tombol start mobil dan mengemudikan mobil keluar dari tempat parkir. Saat mobil Yao Jing bergerak maju, sebuah kendaraan off-road hitam melaju dari samping. Kecepatan mobil ini sangat cepat, datang dalam desir, dan kemudian tiba-tiba berhenti di depan mobil Yao Jing. Yao Jing dengan cepat menginjak rem, tetapi kendaraan off-road itu diparkir terlalu dekat dengan mobilnya, sehingga bagian depan mobil mau tidak mau menabraknya. Ledakan. Bentley berhenti dan SUV itu terhuyung-huyung. Apa yang terjadi dengan mobil ini, kenapa tiba-tiba keluar? Song Shiking mengerutkan kening, berencana untuk turun untuk memeriksanya. Jangan mengemudi, kata Yao Jing. Hah? Song Shiking menatap Yao Jing dengan curiga. Yao Jing menekan kunci pintu, lalu mengambil ponselnya dan menelepon 110 untuk keluar. Pada saat yang sama, pada kendaraan off-road, seorang wanita berjalan turun dari kursi pengemudi. Dia langsung menuju ke kursi pengemudi, menampar jendela dengan keras, dan berkata, "Bagaimana Anda mengemudi? Maukah Anda mengemudi? Anda? Ayo turun dan lihat apa yang terjadi dengan mobilmu. Saya akan membayar Anda berapa yang harus Anda bayar. Saya akan menelepon polisi, dan polisi akan segera datang," kata Yao Jing. Mendengar ini, ekspresi wanita itu berubah. Dia mengulurkan tangan dan menarik pegangan pintu. Setelah menemukan bahwa pintu itu terkunci, dia meraih pinggangnya dan mengeluarkan batang besi. Turun dan bekerja, teriak wanita itu, lalu meraih jeruji besi dan menghantamkannya langsung ke jendela mobil. Dengan sekejap, retakan muncul di jendela. Pada saat yang sama, di kendaraan off-road, 3 pria kuat membuka pintu dan melompat keluar, juga memegang jeruji besi di tangan mereka. Beberapa dari ketiganya naik ke kap mobil dan memecahkan kaca depan mobil untuk sementara waktu, dan beberapa berlari ke kursi penumpang dan memecahkan jendela. Saya di area B di lantai 1 tempat parkir bawah tanah pusat perbelanjaan 20. Seseorang menghancurkan mobil saya. Hidup saya dalam bahaya,
tolong datang ke sini secepat mungkin." Yao Jing duduk di dalam mobil dan dengan tenang melaporkan situasinya kepada polisi yang menerima polisi. "Oke, kami akan mengatur agar polisi terdekat segera pergi ke sana." Yao Jing menutup telepon dan melihat sekeliling. Kualitas jendela Bentley sangat bagus, meskipun retak, tidak pecah. Namun, kekuatan orang-orang itu menghancurkan jendela mobil sangat kuat, dan setiap kali pukulan keras, akan ada lebih banyak retakan di jendela mobil. "Jing, siapa orang-orang ini? Bagaimana ini bisa terjadi?" Song Shiking berteriak ngeri. "Aku juga tidak tahu, tapi jangan khawatir, polisi akan segera datang," kata Yao Jing, wajahnya tenang. Pada saat ini, dengan keras, jendela di posisi kopilot tidak bisa menahan pukulan berat, dan akhirnya lubang kecil pecah. Melihat adegan ini, Song Shiking berteriak ngeri. Yao Jing mengerutkan kening dan menginjak pedal gas. Mobil itu melaju ke depan dengan tajam, menabrak badan kendaraan off-road, dan mendorongnya keluar. Di bawah mesin Bentley yang kuat, kendaraan off-road tidak bisa menghentikan Bentley untuk maju sama sekali. Para preman di sekitarnya menggedor jendela lebih keras, mencoba menghancurkan semua jendela. Ledakan. SUV didorong ke dinding dan menabrak dinding. Yao Jing memakai gigi mundur dan memundurkan mobil. Setelah mundur 3 atau 4 meter, Yao Jing memakai gigi depan lagi, lalu membanting setir, dan pergi ke pintu keluar garasi bawah tanah di sebelah kanan. Para preman mengejar 2 langkah. Dan ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengejar, mereka bergegas ke kendaraan off-road, dan kemudian mengendarai mobil untuk mengejar Yao Jing. Kedua mobil bergegas keluar dari garasi bawah tanah satu demi satu. Pada saat yang sama, di bawah malam, sosok serigala serakah juga bergegas menuju kedua mobil. "Maukah kamu menunggu sampai situasinya sedikit lebih kritis sebelum mengambil tindakan? Sepertinya lebih baik," pikir serigala rakus sambil mengejar kedua mobil itu. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba datang dari langit, menghalangi jalan serigala serakah. "Hah!" Serigala serakah saling memandang. Itu adalah seorang pria dengan wajah tertutup, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi ada aura ganas dari tubuh pria itu. "Mencari kematian?" Serigala serakah bertanya dengan kosong. Pria bertopeng itu tidak berbicara, hanya berdiri di sana, tetapi niatnya jelas. Dia ingin menghentikan serigala serakah. Serigala serakah tidak berkata apa-apa lagi, dan bergegas menuju satu sama lain dengan langkah yang kuat. Pada saat yang sama, aura serigala serakah langsung naik ke puncaknya. Pria bertopeng di seberang serigala serakah menginjak kakinya, dan seluruh orang dengan cepat menyerang serigala serakah seperti petir. Jarak antara keduanya langsung berubah dari beberapa meter menjadi 0. Bang bang bang. 5 jari serigala serakah menjadi cakar, dan kuku tajam bersinar dingin di malam hari, terus-menerus mencoba merobek pertahanan lawan. Namun, pertahanan lawan juga sangat kuat. Tepatnya, lawan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan. Dalam 3 detik, serigala serakah membuat setidaknya 100 tembakan, tetapi tidak ada yang mematahkan pertahanan lawan. Hanya dalam 3 detik, Grady Wolf mengetahui tujuan pihak lain. Pihak lain hanya ingin menghentikannya, tidak benar-benar ingin melawannya sampai mati. Melihat mobil Yao Jing menghilang di malam hari, cahaya dingin melintas di mata serigala serakah. Sepasang pupil bundar tiba-tiba berubah menjadi celah. Saat berikutnya, kuku tajam Grady Wolf menjadi lebih panjang lagi, seperti pisau tajam. "Kamu bukan manusia," pria bertopeng itu berbalik dan ingin lari. Namun, sudah terlambat. Tubuh Grady Wolf melompat tinggi dan muncul di belakang pria bertopeng itu. Memanggil. Tangan kanan Grady Wolf tersapu. Kepala pria bertopeng itu terbang seperti ini. Tubuh Grady Wolf jatuh ke tanah dengan tangan kirinya di tanah. Darah menetes dari kuku tangan kanannya. "Kamu bukan manusia." Serigala serakah mendengus dingin, sangat dingin. Namun, wajah serigala serakah berubah pada saat berikutnya, karena dia benar-benar kehilangan Yao Jing. Serigala serakah mengangkat telepon dan menelepon Dong Jian. "Tuan Dong, saya mendapat masalah." Dalam kegelapan, 2 mobil melaju kencang di jalan.
Kemampuan mengemudi Yao Jing memang tidak bisa dikatakan bagus, tapi untungnya performa Bentley cukup unggul, dan mobilnya masih mobil sport, jadi mobil Yao Jing selalu meninggalkan kendaraan off-road. Keterampilan mengemudi pengemudi kendaraan off-road jelas jauh lebih baik daripada Yao Jing. Meskipun kendaraan off-road tidak sebagus Bentley dalam hal kinerja, dengan keterampilan mengemudi yang sangat baik, ia selalu hanya beberapa puluh meter di belakang Yao Jing. Diam, siapa orang-orang itu, dan kemana kita akan pergi? Song Shiqing bertanya dengan gugup, mencengkeram pegangan di sebelah pintu. Aku tidak tahu, aku akan pergi ke kantor polisi sekarang, kata Yao Jing. Jing, cepatlah, mereka mengejar. Song Shiqing melihat ke kaca spion dan berkata dengan penuh semangat. Ledakan. Kendaraan off-road itu akhirnya menyusul Bentley milik Yao Jing, dan bagian depan mobil menabrak pantat Bentley dengan keras. Bentley berguncang keras, dan performa bagus membuatnya tidak kehilangan keseimbangan. Yao Jing memegang kemudi dengan erat dan menginjak pedal gas. Kecepatan Bentley tiba-tiba meningkat satu bagian, membuka jarak dengan kendaraan off-road di belakang. Namun, dengan peningkatan kecepatan, kesulitan operasi Yao Jing juga telah meningkat pesat. Bang. Yao Jing bergesekan dengan beberapa mobil di sebelahnya berturut-turut, dan mobil itu berputar beberapa saat, seolah-olah akan kehilangan kendali setiap saat. Kenapa kita belum tiba diam-diam? Aku sangat takut, teriak Song Shiqing. Ayo, Yao Jing melirik kaca spion dengan wajah cemberut. Melihat ini, Yao Jing tertegun sejenak. Kendaraan off-road di kaca spion telah menghilang saat ini. Kenapa tiba-tiba menghilang? Yao Jing tercengang. Pada saat ini, dua lampu menyilaukan datang dari depan. Hati-hati, teriak Song Shiqing. Yao Jing menginjak rem. Suara dari rem menggema di sisi jalan. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Bagian depan Bentley dan bagian depan truk pemindah tanah bertabrakan dengan hebat. Airbag semua dikerahkan dalam sekejap. Yao Jing dan Song Shiqing sepenuhnya terbungkus kantong udara dan tidak terluka, tetapi mereka tidak dapat bergerak. Seluruh bagian depan Bentley sangat bengkok dan cacat, yang juga membuat Yao Jing tidak dapat membuka pintu sama sekali. Di kopilot, Song Shiqing mendorong keras dan mendorong pintu terbuka. Shiqing, cepat cari polisi, teriak Yao Jing. Song Shiqing turun dari mobil, tetapi alih-alih berjalan, dia berlari ke tempat Yao Jing, meraih pintu dan berteriak, Jing, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Shiqing, lari, sudah terlambat, Yao Jing berkata dengan penuh semangat. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini sendirian, aku tidak bisa, teriak Song Shiqing sambil mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi pintu mobil Yao Jing lebih terdistorsi dan berubah bentuk, dan dia tidak bisa membukanya sama sekali dengan kekuatannya. Pada saat ini, kendaraan off-road hitam melaju cepat dari samping dan berhenti di samping Bentley. Beberapa orang di dalam mobil turun satu demi satu, dan pada saat ini, semuanya mengenakan topeng. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini, Song Shiqing meraih sepotong badan mobil yang jatuh dari tanah dan berteriak di depan orang-orang bertopeng. Beberapa orang itu datang ke Song Shiqing dalam 3 atau 2 langkah. Aku bertarung denganmu, Song Shiqing berteriak dan bergegas. Ledakan. Lawan datang dengan tongkat besi dan langsung mengenai Song Shiqing. Song Shiqing terbang ke samping dan jatuh dengan keras ke tanah. Beberapa pria bertopeng terus melangkah maju dan datang ke sisi mobil, beberapa dari mereka meraih pintu dan mencoba membukanya. Jangan dekat-dekat dengan Jing. Song Shiqing menahan rasa sakit yang parah, berjuang untuk bangkit dari tanah, dan bergegas ke orang-orang bertopeng lagi. Ledakan. Song Shiqing dipukul lagi. Tongkat ini langsung mematahkan tulang tangannya. Song Shiqing menjerit dan mundur beberapa langkah, tetapi segera bergegas maju dengan teriakan keras. Tindakannya membuat marah salah satu pria bertopeng, yang bergegas di depan Song Shiqing dengan batang besi, dan menghancurkan batang besi di Song Shiqing tanpa ampun. Song Shiqing berteriak dan menghindar, tetapi dia tidak bisa menghindar sama sekali. Di sisi lain, pria bertopeng akhirnya membuka pintu mobil Yao Jing. Salah satu dari mereka menangkap Yao Jing dan menyeret Yao Jing keluar dari mobil. Bab 40 Lobby.
Jika itu meminta uang, aku bisa memberikannya padamu. Reaksi pertama Yao Jing setelah ditarik keluar dari mobil bukanlah berteriak atau memohon belas kasihan, tetapi memberi syarat. Orang yang menarik Yao Jing tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan bercanda, "Maaf, kami adalah orang-orang dengan prinsip untuk mengumpulkan uang dan membantu orang dengan tugas." Mendengar ini, Yao Jing dengan cepat menangkap informasi yang diungkapkan oleh orang ini. Mereka dipekerjakan. Aku akan memberimu 5 kali lipat dari apa yang majikanmu berikan padamu. Yao Jing berkata lagi. Pada saat ini, dia 5 kali lipat harganya ketika dia membuka mulutnya, dan tujuannya adalah untuk menjatuhkan perampok ini secara langsung. Benar saja, beberapa perampok tercengang. Yang lain biasanya ditangkap 2 kali lipat dari harga yang diminta, tetapi Yao Jing benar-benar memberikannya 5 kali, yang sangat murah hati. Benarkah 5 kali? Tanya perampok yang menggendong Yao Jing. Ya, 5 kali, berikan segera, asalkan kamu melepaskan kami, kata Yao Jing. Bos, perampok yang memegang Yao Jing memandang orang di sebelahnya, tampak ragu-ragu. Kamu bodoh bukan? Kamu menuduhnya, bukankah itu penculikan dan pemerasan? Kami paling banyak ditahan secara ilegal sekarang, bahkan jika kami tertangkap, tidak apa-apa, pria di sebelahnya menegur. Sepertinya masuk akal berhentilah berjuang, percuma saja, tidak peduli berapa banyak yang kau berikan, kata perampok itu sambil menyeret Yao Jing ke kendaraan off-road lagi. Aku akan memberikannya 10 kali, Yao Jing sekali lagi menawarkan harga yang tak tertahankan. Kali ini bahkan bosnya ragu-ragu. 10 kali lipat harganya, itu lebih dari yang diberikan Ayong. Jangan khawatir tentang hal-hal lain, bawa dia pergi dan bicarakan itu, kata bos. Ini baik. Yao Jing diseret ke dalam mobil seperti ini, dan kemudian beberapa orang pergi dengan cepat. Di tanah, Song Shiking berbaring di sana, tubuhnya gemetar, tidak bisa bergerak. Tidak ada orang yang lewat, hanya orang-orang dari tempat tidur beberapa rumah di kejauhan yang melihat ke arah sini. Song Shiking merasa bahwa dia pasti akan mati. Tubuhnya kesakitan luar biasa, dan dia tampaknya mengalami luka dalam. Seluruh organ dalamnya sepertinya akan meledak. Kesadaran Song Shiking mulai menjadi bingung. Setelah waktu yang tidak diketahui, Song Shiking samar-samar mendengar langkah kaki datang dari sisinya. Di mana Yao Jing? Suara seorang pria terdengar. Dibawa pergi. Hitam, Highlander, plat nomor, HA34332, Song Shiking menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu dia kehilangan kesadaran. Di bawah malam, sosok ramping berdiri di samping Song Shiking. Orang ini mengenakan topeng hitam menutupi seluruh wajahnya, dan seluruh wajahnya tidak terlihat apa-apa selain hitam pekat. Cahaya bulan membentang bayangannya sangat panjang. Di sekitar, beberapa sosok dengan cepat mendekat. Bos. Kerumunan berkumpul di sekitar pria ini dan membungkuk. Salah satu dari orang-orang ini adalah Serigala Serakah. Kirim Shiking ke rumah sakit. Suara Stephen Lin terdengar dari balik topeng. Ya, seseorang segera mengambil Song Shiking dan berbalik. Dong Jian, cari Highlander hitam, plat nomornya A34332, dan plat nomornya bisa diganti. Daerahnya dekat distrik Binjiang, kata Stephen Lin. Ya, suara Dong Jian datang dari earphone Stephen Lin. Serigala Serakah. Topeng hitam Stephen Lin tanpa fitur wajah apapun memandang Serigala Serakah. Kaki Grady Wolf melunak dan dia berlutut di tanah. Jika sesuatu terjadi pada Yao Jing, kamu, hukum saja dirimu sendiri dan minta maaf, kata Stephen Lin dengan tenang. Bos, aku bisa minta maaf dengan kematian sekarang. Serigala Serakah mengangkat tangannya, dan cakar tajamnya mengarah langsung ke lehernya. Terkunci. Sebuah tangan dengan mudah meraih cakar Serigala Serakah. Tangan ini persis tangan Stephen Lin. Stephen Lin awalnya berjarak 2 atau 3 meter dari Serigala Serakah, tetapi dalam sekejap, dia datang ke sisi Serigala Serakah. Metode gerakan ini tidak dapat diprediksi. Aku akan menahanmu untuk saat ini, dan aku akan membicarakannya ketika aku menemukan Yao Jing, kata Stephen Lin. Iya bos. Tuan, mobilnya menuju dermaga Tianhe.
Suara Dong Jian datang dari earphone Stephen Lin. Ayo pergi. Suara Stephen Lin jatuh, dan sosok itu menghilang dari kerumunan. Serigala serakah dan yang lainnya menghindar dan menghilang ke dalam malam. Sisi lain. Black Highlander bergerak cepat. Yao Jing duduk di barisan belakang, dengan seorang perampok di kiri dan kanannya. Tangan Yao Jing diikat dengan tali rami, dan mulutnya disumpal. Yao Jing membuat suara. Perampok di sebelah kiri mengerutkan kening dan bertanya, apa? Yao Jing melihat ke pihak lain, menunduk, dan memberi isyarat agar pihak lain melepaskan kain yang menutupi mulutnya. Lepaskan, kata bos yang duduk di baris kedua. Perampok mengambil kain dari mulut Yao Jing. 10 kali lipat komisi, ini adalah harga tertinggi yang bisa saya berikan, kata Yao Jing. Orang-orang di sekitar terdiam. Ketika Anda keluar untuk melakukan hal semacam ini, yang Anda inginkan hanyalah keuntungan. Majikan Anda dapat memberi Anda uang, dan saya juga dapat memberi Anda uang, dan saya memberi lebih banyak. Biarkan aku pergi dengan 10 kali lipat hasilnya, dan kamu dapat melakukan beberapa kasus lebih sedikit. Bahkan jika kamu benar-benar tertangkap di masa depan, hukumanmu akan berkurang banyak. Selama Anda bersedia mengambil uang, maka kami memiliki hubungan transaksional. Untuk memenuhi syarat sebagai penculikan dan pemerasan, Anda harus menggunakan paksaan untuk membatasi kebebasan pribadi dan meminta uang. Jika saya mengambil inisiatif untuk memberi Anda uang, itu adalah bukan paksaan, jadi penculikan dan pemerasan tidak dilakukan, dan saya tidak akan ada polisi. Coba pikirkan, uang siapapun dapat digunakan untuk minum dan bersenang-senang. Saya seorang pengusaha, dan saya memperhatikan untuk memaksimalkan keuntungan, dan sekarang, jelas bahwa melepaskan saya adalah memaksimalkan keuntungan. Yao Jing terus berbicara dengan nada tenang, dan kata-kata ini terus terngiang di telinga beberapa perampok. Bos, saya pikir apa yang dia katakan benar. Seorang perampok mau tak mau berkata. Diam, bos itu memarahi dan berkata, pelacur ini sangat pintar, dia berbohong kepada kita. Aku bisa memberikan uangnya dulu, aku bisa melihat bahwa kamu semua tentang kredibilitas, kata Yao Jing. Apakah kamu yakin ingin memberi kami uang terlebih dahulu? Bos menoleh dan bertanya pada Yao Jing. Ya, aku percaya padamu. Kamu bisa tahu dari keterjeratanmu bahwa kamu sebenarnya sangat bisa dipercaya, kata Yao Jing. Karena kamu pikir aku bisa dipercaya, maka aku tidak bisa mengkhianati majikanku, kata bos. Tapi kamu juga harus memiliki tingkat kredibilitas. Kesetiaan apapun adalah karena chip pengkhianatan tidak cukup. Jika chip itu cukup, bahkan Tuhan akan memaafkan pengkhianatanmu, kata Yao Jing. Oke, saya percaya Anda, berhenti, kata bos. Pengemudi menghentikan mobil dengan tegas. Transfer uang segera, komisi kami adalah 100.000 yuan, dan 10 kali lipatnya adalah 1 juta, kata bos. Dompet saya ada di dalam mobil, dan ponsel saya ada di dalam mobil. Saya tidak membawa apa-apa sekarang, kata Yao Jing. Apakah kamu masih ingin kami kembali? Sekarang polisi pasti sudah tiba di tempat kamu baru saja jatuh, kata bos. Anda dapat membawa saya ke perusahaan saya dapat masuk ke perbankan online langsung di komputer saya, dan kemudian saya dapat segera mentransfer uang kepada Anda. Saat ini, tidak ada seorang pun di perusahaan kami kecuali beberapa penjaga keamanan. Anda dapat mengirim seseorang untuk mengikutiku, jadi kamu tidak perlu takut aku melarikan diri, kata Yao Jing. Bos ragu-ragu. Komisi 100.000 tiba-tiba berubah menjadi 1 juta, sehingga mereka bisa berhenti tahun ini, tetapi dia tidak terlalu mempercaya Yao Jing. Bos, bagaimana kita pergi sekarang? Tanya sopir itu. Di mana perusahaan Anda? Tanya bos. Grup Lin adalah gedung tertinggi di tepi kawasan bisnis pusat kota, kata Yao Jing. Oke, bos mengertakkan gigi dan berkata, aku percaya padamu, aku harap kamu bisa menepati janjimu. Aku juga berharap kamu bisa menepati janjimu dan melepaskanku ketika kamu mendapatkan uangnya, kata Yao Jing. Saya orang yang bisa dipercaya, jangan khawatir, kata bos. Jadi, pengemudi berbalik dan melaju menuju pusat kota. Beberapa menit kemudian, telepon bos berdering. Bos mengangkat telepon, meliriknya, dan mengangkatnya. Ada apa?
Apa tidak ada yang menangkapnya? Kenapa belum sampai padaku? Sebuah suara marah datang dari ujung telepon. Laki-laki itu kabur lagi, kita kejar sekarang, tunggu dulu. Kata bos. Lari? Kau brengsek, Speed, umpat ujung telepon yang lain. Ya, bos itu mengangguk dan menutup telepon. Sisi lain. Tuan, pihak lain berbalik dan menuju pusat kota. Jaraknya hanya 3 kilometer dari Anda, dan itu semakin dekat. Diperkirakan akan bertemu dalam 2 menit. Suara Dom Jian keluar dari earphone lagi. 2 menit? Begitu, kata Stephen Lin, berhenti dan berdiri di sisi jalan. Setelah 2 menit, 2 lampu terang ditembakkan dari kejauhan. Stephen Lin dan yang lainnya berdiri di sisi jalan, memandangi mobil itu. Di dalam mobil, pengemudi mobil berkata, "Oh, apa yang dilakukan orang-orang ini di depan mereka, yang mengenakan pakaian dan topeng hitam di malam hari? Apakah mereka menakut-nakuti orang?" Bos melihat ke depan dan melihat bahwa memang ada beberapa orang yang mengenakan pakaian hitam dan topeng berdiri di pinggir jalan 100 atau 200 meter jauhnya. Biarkan mereka sendiri dan kendarai mobilmu, kata bos. Ya, pengemudi itu mengangguk dan menginjak pedal gas. Dengan swoosh, mobil melewati orang-orang ini. Saya tidak tahu mengapa, tetapi hati semua orang di dalam mobil membeku pada saat ini. Detik berikutnya. Bang bang bang. Tiba-tiba terdengar suara teredam dari atap. Apa yang terjadi? Bos itu mendongak dengan ngeri. Ledakan. Dengan dentuman keras, sebuah tangan menembus atap SUV dan mendarat langsung di setir. Sopir terkejut dan hendak membuka tangan. Ledakan. Tangan lain menembus atap dan meraih kepala pengemudi. Terdengar ledakan keras dari luar kursi pengemudi. Pintu seluruh kendaraan off-road langsung ditarik terbuka, dan tangan yang tersangkut di kepala pengemudi terbanting keluar. Sopir tidak punya waktu untuk melawan, dan langsung dibuang. Pada saat yang sama, sesosok melintas melewati mobil, memasuki mobil, dan duduk di kursi pengemudi. Dengan keras, mobil berhenti tiba-tiba. Orang-orang di dalam mobil gemetar hebat. Bayangan gelap melintas di luar mobil. Semua orang di dalam mobil ketakutan. Bang-bang. Ada suara teredam, disertai dengan ledakan gemetar. 3 pintu yang tersisa dari Highlander ini semuanya dirobek secara paksa dari mobil, dan kemudian sepasang tangan merogoh ke dalam mobil. Sebelum orang-orang di dalam mobil bisa melawan, mereka diseret dari mobil. Dalam sekejap mata, hanya Yao Jing yang tersisa di dalam mobil. Angin bertiup masuk melalui 4 pintu kosong yang kosong. Yao Jing melihat keluar dengan terkejut, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di luar mobil.